hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, mungkin setahun ini ada kesaksian yang luar biasa. Nah, saya akan menunjuk langsung siapa yang harus bersaksi. Saya memang baru kenal, bahkan dikatakan baru pertama kali bertemu ya. Iya. Kan aku berapa kali? Aku udah kali. Oh, belum. Aku berapa kali awal aku percuma. Kamu yang bisa. Ini ya. Saksi sudah bahagia, udah lulus SMA. Mau berangkat ke Jogja. Ya. Didoakan. Selamat malam dulu, shalom. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih untuk dukungan serta doanya sepanjang kehidupan, sepanjang waktu lah. Haleluya. Jadi untuk di tahun terakhir ya, terima kasih sudah mendoakan, sudah mendukung ya, walaupun nggak mulus-mulus amat, tapi diambil hikmah yang baik gitu. Jadi bersyukur aja dalam Tuhan untuk ya masa depan kita kan punya Tuhan gitu. Jadi gak usah takut gitu. Haleluya. Ya, terima kasih semuanya. Haleluya. Ada lagi tambahan dari mama papanya? Nyanyi. Dari Mamanya. Mamanya yang andilnya paling besar Ya. untuk anak ceweknya. Ya. Ya, Tea ini kelebihannya anak nomor 2 tapi berat lahirnya paling besar. Iya. Dia sudah gede dari dalam perut. Tante Puji yang jadi saksinya. Dua. Ya Teh. Nenek juga, Tante Puji sama nenek. Jadi Tea perjuangan mama luar biasa. Ya Tea ya. Yuk mamanya lanjut. Baik, terima kasih. Ya, sangat bersukacita pada malam hari ini oleh karena didukung oleh semua keluarga. Amin. Tidak banyak yang saya mau katakan, tapi ya pada saat ini kondisi yang kami alami dalam keluarga kami luar biasa. Tuhan itu sangat baik dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kami, ya kami siap karena kami percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita itu semua indah adanya. Haleluya. Ya. Kalau tadi sudah dibuka oleh Mbak Puji bahwa anak kami ini Alitia ini memang anak yang luar biasa. Ya, bahwa dari sejak mau melahirkan itu memang sudah luar biasa, adalah suatu perjuangan di mana itu adalah keluarga heboh semua juga. Ya. Ya karena kisah untuk melahirkan itu dari dikandung itu boleh dikata lebih dari 9 bulan, bahkan mungkin mendekati setahun lah. Seperti memang nenek pernah saksikan bahwa memang ada keluarga di Jawa yang memang pernah juga yang dibilang hamil kerbau ya. Iya, karena sambil lamanya iya, sampai harus masuk kandang kerbau katanya. Ya. Nah, yaitu kami saksikan untuk anak kami, Alitia Beberwati, ya luar biasa. Ketika tiba sudah mendekati kelahirannya, sudah lewat bulannya, kami konsultasikan ke dokter, katanya harus dibawa ke rumah sakit malam ini juga, dan mungkin dalam minggu itu akan diadakan tindakan. Tetapi karena kondisi ekonomi keluarga ya, jadi kami bertahan, karena kalau operasi ya tentu kita tahu biaya sangat ya lumayan ya. Sedangkan
kondisi ekonomi pada waktu itu ya masih perjuangan, sangat perjuangan, sehingga bapaknya katakan kita harus yakin Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang akan mengeluarkan. Itulah yang saya pegang, sehingga waktu 1 minggu kemudian itu sudah ciri. Ya, kebetulan bapaknya itu nggak ada dan saya merasakan itu, lalu menelpon. Ternyata saya sudah pecah ketuban duluan dan itu sudah memang di luar dugaan bahwa anak itu sudah minum ketuban, berarti sudah keracunan juga dalam kandungan. Tapi ya itulah kemurahan Tuhan untuk anak kami Alethea, ya. Sampai saya di rumah sakit itu keluarga sudah ngumpul semua, minta saya didoakan, didukung dalam doa. Sampai saya nungging sudah disuruh duduk, tapi rasanya kepalanya saya sudah duduk, jadi akhirnya saya nungging, lalu heboh. Waduh, ya akhirnya luar biasa, lahir juga dengan normal dan puji Tuhan, ya lahir dengan sehat, ya meskipun waktu itu memang matanya sudah kuning karena kan sudah keracunan air ketuban, dan akhirnya kita saksikan sampai saat ini. Kemudian pernah juga ya kami bawa ke kampung waktu saya ditugaskan ke kampung, masih kecil umur 3 tahun, bapaknya bawa mancing, ya. Karena kami rasakan bahwa memang dari awal Alethea ini sebenarnya kami tahu bahwa mungkin Tuhan punya karunia yang besar yang kuasa lain tidak ingin Alethea miliki, sehingga ada cara mengintimidasi terus. Tetapi karena kita adalah anak Tuhan, kuasa-kuasa itu tidak berkuasa, ya harus bisa dikalahkan. Sehingga ada satu kali bapaknya bawa mancing, itu di luar dugaan kami, itu sudah hanyut ke dalam air. Tapi itu karena kemurahan Tuhan, bapaknya memiliki kepekaan yang cepat, refleks masuk ke dalam lubang yang sangat kecil. Bapaknya sendiri bisa menceritakan, ini saya cerita ulang karena dari bapaknya, bisa menangkap dan bisa diambil kembali. Dan sampai saat ini Thea bisa ceritakan, dia sudah cerita sama Tante Wati, cerita sama siapa yang menarik dalam air. Kemudian pernah juga di sekolah, karena waktu itu masih satu kelas siswa itu, jadi dia ini kan dibawa anak-anak, tuh suka dibawa anak-anak. Timur sudah pulang sekolah, kok nggak ada anak-anak pada pulang. Saya tengok apakah anak saya dibawa, ternyata enggak. Nyari-nyari di sekolah kok nggak ada, ternyata dia itu ada aja di dalam ruang kelas. Sampai guru nggak ada melihat kalau ada dia di dalam ruang kelas. Nah itu yang kami rasakan selama ada di kampung waktu itu. Kemudian ada satu kali anak-anak kesurupan, dan dia ini ditunjuk, dibilangnya anak sapi. Jadi dia juga ketakutan juga waktu itu, ya. Tapi ya itulah, karena kita orang percaya, kita anak Tuhan, ya, kuasa itu tidak sampai harus merebut apa yang kita miliki. Jadi sampai sekarang Thea adalah milik Tuhan. Tidak ada kuasa-kuasa yang berhak mengintimidasi hidup anak kami saat ini. Itu yang bisa kita saksikan. Harapan kami, ya, tetap kami didukung dalam doa untuk menyertai perjalanan anak kami, dan kami dibantu pada malam hari ini untuk melepaskan segala kuasa-kuasa yang masih mengganggu kehidupan anak kami. Terima kasih, saya kembalikan. Saya percaya setiap kita semua malam hari di tempat ini mempunyai proses kehidupan. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, dari awal Tuhan sudah tahu proses yang kita alami. Tapi intinya
ketika kita bertahan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Begitu dengan dia, apa yang dia alami sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya sama dengan kehidupan saya. Tuhan membuat segala sesuatu itu ada tujuannya. Tidak ada tanpa tujuan. Semua ada tujuan. Itu membuat nanti dia ke depannya sebuah kuat mental. Itu tujuannya. Dan membentuk karakter dia sendiri. Dan kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman. Kita akan angkat satu pujian. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan. Kau izinkan Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. dari awal hujan dengan iman katakan Bila nantikan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. pujian ini dengan lebih sungguh dan dasar iman. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang kuandalkan di segala musim hidupku. Lagi dengan iman-Mu katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang kupercaya di segala musim hidupku. Sekali lagi katakan tak terbatas kuasa-Mu. Saya kembali kepada hamba yang berani firman Tuhan. Terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang kupercaya di setiap musim hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Ajikan, haleluya. Lingkupi, naungi dengan api Roh Kudus kediaman kami. Deteksi dengan darah Tuhan Yesus. Dari kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Kami berdiri atas otoritas Tuhan. Roh-roh penghulu di udara, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis yang merasuk hati dan pikiran setiap orang, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu. Hari ini, saat ini kami mau mendengarkan firman. Kami tahu firman-Mu bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari setiap kuasa-kuasa Tuhan. Kami percaya yang sakit memperoleh kesembuhan, yang terikat dilepaskan, yang ragu bimbang diberi kepastian iman untuk percaya kepada Tuhan. Dan kami mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja dan berbicara bagi kami, untuk mengingatkan kami, menegurkan kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Urapi hamba-Mu, biarlah Roh-Mu berkata-kata bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Salam. Salam. Mana tangannya? Salam. Salam. Sekali lagi. Salam. Haleluya.
Puji Tuhan ya. Malam hari ini terima kasih Ibu Gembala dan keluarga Bapak Iren dalam memberikan kepercayaan buat saya untuk menyampaikan sedikit renungan buat anak kita Thea dan kita semua, karena Thea sebentar lagi akan melanjut pendidikannya. Haleluya. Kesaksian yang luar biasa. Hari ini saya mengajak kita untuk merenung kitab firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat 2. Roma pasal 8 ayat 2. Kita baca firman Tuhan ini ya 3 kali berulang-ulang. Nanti kalau ada yang bisa hafal, Desember saya kasih door prize. Oke. Janji harus ditepati. Bulan Desember saya kasih door prize. Pasti saya tepati. Ya. Roma pasal 8 ayat 2. Sudah dapat semua? Amin. Baik, kita baca bersama-sama 3 kali berulang-ulang. Belum. Roma pasal 8 ayat 2. Sudah? Amin. 1, 2, 3. Roh Yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 2 kali lagi, 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sekali lagi, 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayo, siapa yang bisa? Baca tapi. Kapan? Roma dulu, Roma pasal 8 ayat 2. Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena dia anak pendeta, ya sebentar lah. Nah, hari ini judul firman Tuhan yang akan kita dengar yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Sama-sama 1, 2, 3. Kemerdekaan di dalam Kristus. 2 kali lagi. Kemerdekaan di dalam Kristus. Sekali lagi. Kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang merdeka. Amin. Jangan kita salah gunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita tidak dijajah lagi oleh Belanda, oleh Jepang, tetapi kita dijajah dengan teknologi yang canggih. Ya, kadang-kadang kita melihat ketika kita buka produknya Alibaba semua ada. Ya, jadi mata kita semua menceleng ke sana. Kita mau makan apa ada semua. Kita mau produk apa aja semua ada. Jadi ini buat anak-anak kita. Kalau yang sudah elek-elek ya nggak apa-apa. Tapi hati-hati dengan matanya. Ya, jadi anak-anak muda, anak-anak kita, kalian memiliki masa depan. Ini penjajahan yang secara terselubung yang tidak kita tahu, membuat kita lengah, tidak belajar, tidak bekerja. Akhirnya kita tontonan yang tidak membangun iman, sehingga kita tidak dengar-dengaran lagi, tidak taat, tidak patuh. Apakah ini kita alami apa tidak? Atau hanya Pak Pendeta hanya menyampaikan saja, tidak terjadi atau sedang terjadi ini? Sedang terjadi. Sedang terjadi bahwa anak-anak kita sedang mengalami jajahan. Saya melihat ada satu di sebuah konten, anak gadis cantik sekali, tangannya gak henti-henti, gara-gara HP-nya diambil. Ternyata kecanduan main game.
dimasukin di penjara gak bisa menyelesaikan. Tapi anak-anak kita semua di sini pintar-pintar, amin. Gak ada yang tangan kotek terus ya. Semuanya sudah merdeka, amin. Kita sebagai orang percaya, orang tua memberikan kepercayaan bagi anak-anak kita supaya hidup dalam kemerdekaan dan kebenaran, amin. Kalau orang tua suruh belajar, ya belajar. Kalau orang tua suruh bekerja, ya bekerja. Sebab setiap apa yang kita kerjakan itu tidak melebihi kemampuan kita. Timotius mengajar anak-anak muda. Apa kata Timotius? Hendaklah kamu menjadi teladan. Ya, teladan dalam segala hal. Anak-anak Tuhan dia adalah teladan di dalam terang, teladan dalam perbuatan, teladan dalam tindakan. Amin. Jadi orang tua itu kenapa dia cerewet? Mama cerewet, papa cerewet, nenek cerewet, bapak pendeta, ibu pendeta cerewet, semua cerewet. Semuanya itu untuk kebaikan anak-anaknya. Amin. Tidak ada sedikit pun rencana orang tua mau tulas-tulasan dengan anak, nggak ada. Sampai putih rambut ini kulit keriput, sampai gosong kerong dibakar matahari. Demi siapa? Demi anak. Jadi anak itu adalah segala-galanya. Jadi kalau orang tua itu marah, emeng, jangan mengambil sebuah keputusan lalu kita marah, lalu kita kecewa, lalu kita putus asa. Mama, papa, nenek, om, tante tidak sayang lagi dengan saya. Di balik semuanya itu, orang, nenek, om, siapapun yang ada di sekitar kita, mereka sedang menyayangi kita. Amin. Dalam kehidupan keluarga, Tuhan juga memberikan kemerdekaan bagi keluarga. Saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kemerdekaan di dalam keluarga, ya. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 25. Ya. Bisa dibaca sama-sama kalau sudah dapat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Sudah? Silakan 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah bapak istri, sama seperti Kristus adalah bapak jemaat. Dialah yang mengangkat tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Hai suaminya. Ya, silakan. Hai suami, bagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Puji Tuhan. Anak-anak lagi. Anak-anak buka dalam kitab Efesus di bawahnya ya, pasal 6 ayat 1 sampai 4. Kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Anak-anak kita baca. Hai anak-anak. Sama-sama 1, 2, 3. Belum. Mana Krispati? Ini. Tahu di belakang mereka. Dek. Ayo panggil sini, panggil. Baca dulu. Kabur mereka memilih pada. Ayo Pati ambil kitabnya, pilih. Ayo. Sembunyi kalian berdua. Sini. Buka kitab Efesus. Sini dekat papa. Ya. Sini, udah. Ayo udah. Itu nah baca tuh satu. Kalau sudah dapat baca sama-sama. Duduk baik-baik. Dari sini. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Dah 1 sampai 4 sama-sama. Sudah? Belum ketemu. Sudah. Oh, sudah. Sudah. Baca. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Terima kasih. Jadi marah ayah. Ayam pakai keras sekali. Ini berbicara kemerdekaan keluarga. Ya. Pertama, kemerdekaan tentang keluarga suami dan istri. Istri menghormati suami. Tidak ada yang menghalangi untuk menghormati. Merdeka. Amin. Merdeka. Tidak ada yang menghalangi suami untuk mengasihi istri. Merdeka atau tidak? Merdeka. Kalau ada yang menghalang, berarti kita belum merdeka. Amin. Kita merdeka. Begitu pula buat anak-anak. Anak-anak, hormatilah orang tuanya. Ada yang menghalangi anak-anak untuk menghormati orang tuanya? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Apa yang dimaksud dengan kata menghormati orang tua? Taat. Dengar-dengaran. Tahu? Yang dimaksud dengan kata menghormati orang tua bukan berarti sebentar lagi 17 Agustus siap sebenarnya. Tidak seperti itu. Siap gerak. Mendengarkan nasihat. Sama-sama 1, 2, 3. Mendengarkan nasihat. Mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan nasihat papa mama. Mendengarkan nasihat nenek, om, tante. Amin. Karena mau orang tua itu anaknya, keponakannya, cucunya semua berhasil, terutama di dalam Tuhan. Amin. Secara otomatis hal-hal perkara dunia akan mengikut, karena firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Merdeka di dalam Tuhan. Jadi orang yang merdeka itu tidak boleh menyimpan amarah, tidak boleh dendam, tidak boleh apa? Menyimpan apa tadi? Dendam. Apalagi? Amarah. Apalagi dengan orang tua. Ya. Amin. Tidak boleh. Karena itu menghambat berkat kita sendiri. Dan dikatakan juga dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 23, orang tua diberi hak dan tanggung jawab dalam kemerdekaan untuk mendidik dan menegur anak-anaknya. Ya, ibu gembala kalau jemaatnya tak terlalu bisa ditegur, tapi jangan sakit hatinya. Ya, Bu Gembala. Ditegur. Karena firman Tuhan berkata ditegur. Saya juga pernah negor jemaat 1 bulan gak muncul ke gereja. Tapi saya doa dalam roh dan kebenaran. Muncul dia dibilang, saya sakit kaki Pak Pendeta, terserempet. Oh ya, seperti domba yang patah kakinya sekarang disambung oleh Tuhan lagi. Ya. Orang tua memiliki hak dan tanggung jawab untuk mendidik dan menegur anak-anaknya. Anak-anak jangan sakit hati kalau ditegur orang tuanya. Amin. Ya. Karena semuanya kata pujian tadi untuk kebaikan. Amin. Untuk
kebaikan. Berbicara perjuangan, mungkin Ibu Pendeta Pauline sama nenek luar biasa perjuangannya. Kalau diceritain sampai pagi nggak selesai. Cuma sedikit ada cerita dan gembala bocorannya. Dari Jawa ikut dalam migrasi di Pangkong. Tapi tadi ada demo di Bundaran Besar tidak menolak transmigrasi. Ya, tetap ada. Cuma diurus yang lokal-lokal dulu. Nah, dari Pangkong katanya Ibu Gembala itu bercerita naik taksi motor ya dari Pangkong ke Palangkaraya, berhenti di Pelabuhan Rambang. Memang dari Pangkong ke Palangkaraya itu memang diberkati banyak uang, banyak emas dan lain sebagainya. Tiba-tiba sampai di Palangkaraya dicuri orang. Betul apa enggak Bu ceritanya? Kosong deh. Ini perjuangan yang luar biasa. Nenek punya anak semuanya kecil-kecil. Waktu itu. Kurik-kurik. Yang besar mungkin Ibu Gembala dengan Bapak Sandi kalau ya. Tapi Bapak Sandi waktu kecilnya suka loncat-loncat ya. Di truk itu dia naik bisa jadi bisa jadi kambing pocong. Itu waktu kecil itu perjuangan. Sekarang suka naik. Jadi perjuangan yang luar biasa orang tua kita ini katanya pindah dari tempat ke tempat yang lain, betul-betul berjuang. Ya. Akhirnya apa? Sampai saat ini mungkin tidak tidak ada perhitungan mungkin di depan orang. Tapi karena nenek bersama dengan almarhum Bapak dulu waktu ini ada fotonya dan dengan berjuang mencari Tuhan, anak cucunya sampai saat ini diberkati Tuhan. Amin. Orang bisa makan nasi, kita juga bisa makan nasi. Orang punya motor, kita juga punya motor. Yang belum kita punya pesawat. Iya. Itu perjuangan. Seperti Ibu Gembala ini merintis pelayanan di Nyarumentek. Ya bisa berubah burung gagak, bisa berubah jadi itik, jadi mentok, kucing, keracunan Ibu Gembala sampai saat ini hidup karena pertolongan Tuhan. Amin. Masih bisa menatap anak cucu Ibu Imam. Amin. Itu perjuangan. Kalau Ibu Gembala tidak berjuang, OTW saya ke Surabaya. Atau saya OTW ke Ambon saja. Tapi Ibu Gembala masih tetap berjuang. Amin. Sakitnya sudah sembuh saat ini. Amin. Perjuangan. Anak-anak kita harus berjuang sungguh-sungguh. Amin. Tea, amin Tea. Tea sebentar lagi mau OTW ke sana. Tea akan beradaptasi dengan orang-orang yang tidak Tea kenal. Tapi saya percaya ketika Tea mengandalkan Tuhan, Tuhanlah mengirim orang-orang baik bagi Tea. Baik, kita harus menikmati kemerdekaan itu. Amin. Pertama, orang yang menikmati kemerdekaan, dia hidup dalam sukacita. Sama-sama 1, 2, 3. Sukacita. Yang kedua, dia hidup dalam pujian penyembahan akan firman Tuhan. Sama-sama hidup dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, dia akan menikmati anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Sudahkah kita merdeka? Amin. Maka setiap anugerah dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan berkata hari ini, suami mengasihi istrinya, istri mengasihi suaminya, anak-anak menghormati orang tua. Pada saat ini kita akan pujian dulu, mengasihi lebih sungguh. Kalau ada sesuatu yang mau dibereskan di hadapan Tuhan,
di hadapan jemaat dan keluarga kita akan bereskan. Haleluya. Glory Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu angkat pujian itu, mengasihi. Firman Tuhan sudah kita dengar saat ini. Suami mengasihi istrinya, istri menghormati suaminya. Kalau ada masalah dalam kehidupan keluarga kita, suami istri harus bermaaf-maafan di hadapan Tuhan dan jemaatku. Begitu pula anak-anak harus memaafkan orang tuanya supaya perjalanan beruntung, supaya engkau berhasil. Tidak ada yang menghambat engkau dalam perjalanan hidup. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Firman Allah berkata hari ini bagi kita, kita sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Jangan kita mau diikat, mau diganggu oleh kuasa dunia, kuasa kegelapan ini, supaya kita betul-betul mengalami kemerdekaan Tuhan itu. Kami rindu setiap kami, setiap keluarga kami, setiap anak kami, setiap jemaat boleh mengalami kemerdekaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ya, boleh maju ke depan, bisa berlutut di depan sini. Sini ya. Haleluya. Ibu Kepala, silakan untuk berdoa buat Tea. Haleluya. Haleluya. Neneknya juga, papa mamanya, tantenya. Haleluya Yesus. Yesus kaya. Haleluya.
glory. Hallelujah. Baikkan Tuhan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan melimpah. Firman-Mu sudah memerdekakan. Firman-Mu Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Api-Mu Tuhan membakar hidup dalam kehidupan saya. Api yang kudus, api Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Amin, amin. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Masih nyanyi api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Saya berdoa. Api Kristus. Tuhan Yesus. Saat ini saya mau melepaskan setiap amarah, putus asa, dendam. Aku berdiri atas kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini aku juga berdoa setiap roh-roh leluhur, roh-roh leluhur, roh-roh nenek moyang, aku patahkan, aku hancurkan di dalam
aku hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Sukacita, damai sejahtera Allah menyertai aku dalam nama Yesus. Amin. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Papa mamahnya Pekutea, nenek Tante Wati, Iren, ya dipeluk. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kami percaya terjadi pemulihan dalam kehidupan keluarga ini, terjadi pemulihan dalam kehidupan Thea, terjadi pemulihan dalam kehidupan setiap kami yang ada di tempat ini. Kami mau berdoa buat keluarga Bapak Alia, Mama Alia. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati anak-anak mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat Thea bersama dengan orang tuanya rencana mau berangkat untuk yaitu melanjut studi pendidikannya. Kami percaya tangan Tuhan sedang mendahului mereka, sedang mengerjakan hal-hal yang ajaib bagi Thea, sehingga setiap urusan mereka tentang pendidikan dimudahkan Tuhan. Bertemu dengan orang-orang yang baik hati, orang-orang yang berkemurahan dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, begitu pula mereka perlu juga kos, bahkan juga tempat penginapan, juga Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Berkati kami semua pada malam hari ini yang terhimpun, baik Ibu Gembala juga Tuhan pulihkan, bahkan setiap kami diberkati Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Thea diberkati Tuhan. Amin. Semangat Thea, merdeka dalam Kristus. Haleluya. Merdeka dalam Kristus. Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sudah merdeka sebenarnya. Haleluya. Saya juga merdeka. 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 Puji Tuhan. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Nanti Ibu Gembala akan berdoa, sekaligus berdoa buat Pak Dokter. Rencana juga akan pulang ke Jawa ya. Kita akan pujian Tuhan hatalah pahayat kita. Haleluya. Tuhan hatalah pahayat kita, sampai ita hasundau tinai, sintan hatalah pahayat
Mari kita angkat tangan kita sampai Sunda, sampai kita Sunda Lina, sampai Sunda, Tuhan hakalah bahaya kita. Malam hari ini malamnya sangat berbahagia bagi keluarga besar di tempat ini. Kami tahu itu adalah satu karya Allah yang besar, dan Tuhan sudah sediakan bagi keluarga besar di tempat ini yang berkumpul bahkan yang tidak berkumpul. Kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan keluarga besar ini. Karena doa seorang ibu sampai saat Tuhan ada memberi kekuatan kesehatan baginya, sehingga dia boleh melihat anak-anak, mantu, cucu-cucu semua diberkati oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan dan kegagahan ibu, tapi karena kasih karunia Allah yang besar yang Tuhan selalu bersama dengan ibu sampai sekarang. Bapak Tuhan, malam hari ini kami bersyukur, terima kasih dan terima kasih dan terima kasih kepada Tuhan. Yakinlah percaya, kami sudah serahkan keluarga, pergumulan masing-masing di dalam keluarga, firman Allah yang kami sudah dengar. Kami tahu keluarga besar tempat menjadi keluarga yang berbahagia, diberkati di dalam nama Yesus. Karena mereka menjadi miliknya Tuhan, setia kepada Tuhan, dan takut akan Tuhan. Bukan Tuhan. Keluarga lepas keluarga pasti dan sudah diberkati oleh Tuhan di mana saja mereka berada. Karya Allah yang besar itu bersama-sama dengan Tuhan besar di tempat ini. Kami sudah serahkan anak kami ke dalam tangan-Mu. Kami akan rencana Allah yang besar bersama. Mulai saat malam hari ini dan seterusnya, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi anak kami ini. Terima kasih Bapa Surgawi, karena ada Roh Kudus bersama dengan kami. Ada sukacita Allah ada bersama dengan anak. Tuhan, terima kasih kami kepada Tuhan. Kami juga anak kami Dr. Tuhan. Percayakan dia sama bertugas di Kalimantan Tengah ini. Kami ada rencana-Mu yang lebih besar, dan Tuhan sudah sediakan bagi anak kami. Kami yakin tidak ada perkara yang mustahil bagi kami. Tuhan sudah yang melakukan yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami rencanakan, tetapi Tuhan yang punya rencana yang indah, yang lebih baik dan apa yang kami pikirkan dan akal pikiran kami manusia terbatas. Tapi Tuhan sudah lakukan itu bagi anak kami. Tuhan Yesus berkati rencana akan ke Jawa. Selama ini Tuhan memberkati istri dan anak-anak yang ada di Jawa. Tuhan ada jaga, lindungi dan memberkati mereka. Kami akan percaya Tuhan terus menjaga keluarga ini. Dan rencana besok kami ke Jawa menemui istri dan anak-anak dan keluarga yang ada di Jawa dalam perjalanan mulai dari Nyaru, Medan, Perangkat Raya. Tuhan Yesus, perjalanan lewat darat, udara, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau menjaga, pelindung bagi anak kami, dokter yang boleh tiba di Jawa dengan sukacita kami sedang daripada Allah. Dan itu yang kami doakan, supaya ada pertemuan yang indah bersama dengan keluarga. Ada sesuatu perubahan yang boleh terjadi dalam keluarga ini, supaya nama Tuhan diagungkan, dimuliakan lewat keluarga ini Tuhan. Dan kami yakin percaya
Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi keluarga ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan puji-pujilah akan nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Benison Sestuji dan anak-anak semua dalam pelayanan, di dalam usaha pekerjaan, anak-anak dalam pendidikan, semua diberkati. Karena Tuhan yang sudah memanggil dan memilih, kami yakin Tuhan juga sediakan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak. Begitupun juga Tuhan, Mama Anda, Pak Ayah, ya Nanda semua. Dia ayah dalam pendidikan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Begitupun juga anak Tuhan Yesus, Daud dan Basuki, ya ada di Suruya. Tuhan ada jaga di dunia. Memberkati mereka, bentengi mereka dengan kuasa Tuhan. Jauhkan dari segala orang-orang berniat jahat, orang-orang iri dengki. Maaf kecelakaan, kami tolak mata hancurkan semua di dalam nama Yesus. Anak-anak ini semua dalam perlindungan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Puji-pujilah nama-Mu, begitupun juga Tuhan Yesus, Bapak Sandi, Mama Sandi. Tuhan juga selalu memberkati keluarga. Amin. Haleluya. Mama Sandi, berkati dia, buatkan kesehatan. Berikan kepada kami tahu Tuhan, segala perkara itu rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupannya, keluarga dan anak Sandi juga dalam Tuhan Yesus, dan pendidikan, perkuliahannya juga Tuhan mengatur semua yang terbaik. Begitupun juga anak Mili, Tuhan dan aktivitasnya di sekolah, Tuhan memberkati dia. Kemuliaan Tuhan selalu ada bersama. Terima kasih Bapak. Dan puji-pujilah akan nama Miswati. Terima kasih banyak kepercayaan Tuhan bagi dia. Jadi pemimpin sekolah di Golden School, kami tahu ada rencana Tuhan di dan Tuhan sediakan. Hari-hari yang akan datang, kami melihat jadi Tuhan yang besar. Terima kasih Bapak. Begitupun juga anak kami, anak dan suami dan anak pasien. Kami serahkan mereka dalam tangan. Terima kasih banyak. Haleluya. Amin. Amin. Waktu yang terbaik yang terindah. Amin. Amin. Haleluya. Tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Yang percaya Yesus. Haleluya. Yesus yang kami serukan. Dia yang melakukan yang sangat terbaik. Dan segala akal pikiran kami manusia Tuhan. Tapi Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Amin. Terima kasih Bapak surga. Bapak juga anak kami dan istri anak sudah hadir. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Istri dalam keadaan hamil, diberkati bayi yang dalam kandungan, diberkati buat sehat. Amin. Waktunya melahirkan ini tolongan Tuhan. Dan kami juga Tuhan Yesus, Tuhan ya Bapak Gebi, Mama Gebi, dengan anak-anak yang tidak hadir bersama kami, berkati mereka juga membuat sehat. Dan usaha pekerjaan mereka juga diberkati olehnya. Terima kasih Bapak surgawi. Dan kami tidak dapat menyebutkan semua. Tapi kami yakin doa itu besar kuasa Tuhan yang bekerja mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan puji-pujilah akan nama-Mu. Kami sudah bersuka cita bersama-sama keluarga di sini Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan sukacita dan sejahtera kepada anak Bapa. Waktu kami istirahat malam hari ini, kami akan percaya Firman mengatakan bahwa kami boleh tertidur terlelap, tapi Tuhan tidak pernah tertidur terlelap. Tuhan penjaga kami. Dan besok pagi kami bangun, Tuhan janji Allah tergenapi bagi kami berkat daripada Allah Bapa, Anak, Roh Kudus.
Berkat Bapak Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan kami sudah terima semua itu malam ada ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah sumber kekuatan kami semua. Kami berdoa juga Tuhan saudara Madi. Dan Tuhan percayakan dia ada bersama dengan kami jemaat Tuhan, jemaat anugerah. Biarlah jadikan dia juga jadi berkat yang teladan bagi jemaat Tuhan yang ada, masyarakat yang ada, supaya kemuliaan Allah juga terjadi bersama-sama dengan dia ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita langsung makan. Berapa lagi udah malam? Betul-betul makan malam. Mari kita kembali bersatu dalam